Shalom, perkenalkan nama saya Ferdinando Munamung, NIM 11239, mahasiswa Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah leluhur orang Sumba. Timbul sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut adalah siapakah nenek moyang orang Sumba? Dari manakah mereka berasal? Kapan mereka sampai di Sumba? Pertanyaan yang sangat menarik untuk dicari jawabannya. Tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Wunga setelah menempuh perjalanan kapal dari Malaka. Nah, Wunga itu asal dari kata Kaunga yang berarti asal, seperti namanya. Desa Wunga di Kecamatan Haru, Sumba Timur. Ini dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran haplogrup Austronesia, Papua, dan Asistik ditemui di Wunga. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3000 tahun yang lalu. Nah, bukti-bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa Sumba adalah sebuah hunian yang sudah dihuni setidaknya 2000 tahun yang lalu. Nah, adapun ada rangka manusia yang ditemukan di situs Lambanapu dan situs Lolo merupakan leluhur dari generasi ke generasi, menurunkan populasi Sumba sekarang. Nah, sangat memungkinkan kedua situs ini merupakan hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang langsung seiring berjalannya waktu akhirnya menjadi keseluruhan wilayah Pulau Sumba dihuni seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, situs Lambanapu hanya berjarak 10 km dari Wengapu. Merupakan situs hunian leluhur Sumba. Kehadirannya di Sumba adalah bagian dari persebaran mereka di Kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang kehidupan yang baru. Nah, Lambanapu yang menempati lembah di sekitaran daerah aliran sungai Kambaniru sebelum bermuara ke laut merupakan pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang sangat ideal. 5 rangka manusia yang ditemukan pada evakuasi di situs Lambanapu tahun 2017 merupakan ras Mongoloid. Sementara analisis yang pertama dilakukan pada rangka manusia di situs Melolo berkarakter ras Mongoloid yang kuat bercampur dengan ras Austronemelensi berusia 2000 tahun yang lalu. Data sementara ini selaras dengan hasil analisis DNA yang dilakukan lembaga Ejmika terhadap populasi Sumba sekarang yang memperlihatkan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran kelompok penutur Austronesia dan Austroastik. Keragaman genetik ini didukung pula hasil studi bahasa Sumba, di mana 35% diantaranya merupakan bahasa Austronesia, sedangkan 65% bahasa non-Austronesia atau bahasa Papua. Data arkeologi, genetika, dan bahasa menunjukkan orang Sumba merupakan campuran antara dua ras, kurang lebih sama dengan populasi yang penghuni zona Wales pada umumnya. Pencampuran genetika memang sangat memungkinkan terjadinya meningkatnya sejarah hunian Nusantara yang terdiri oleh beberapa gelombang imigrasi besar di masa lampau. Situs Lambanapu merupakan situs kunci dalam pemahaman kehidupan leluhur Austronesia atau tentang siapa yang disebut sebagai populasi asli orang Sumba. Nah, individu-individu yang dikuburkan di situs Lambanapu tersebut merupakan leluhur yang turun-temurun dari generasi ke generasi menurunkan populasi Sumba sekarang. Boleh jadi situs ini merupakan hunian awal
sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah di Pulau Sumba ini. Persebaran yang langsung seiring berjalannya waktu akhirnya menjadi keseluruhan wilayah Pulau Sumba dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Nah, keberadaan situs Lambanapu memberikan pemahaman tentang diaspora penutur Austronesia dalam persebarannya di kawasan Nusantara. Mereka menyebar ke pulau-pulau dengan cara berlayar dan mengarungi lautan dan selat dengan menelusuri sungai dan mengeksplorasi lingkungan untuk mengetahui kelayakan untuk huni. Nah, keletakan Lambanapu yang tidak jauh dari sungai menunjukkan modal persebaran semacam ini merupakan hunian yang paling ideal untuk dijadikan tempat hunian yang baru. Populasi Pulau Sumba kemudian diperkirakan telah aktif dalam perdagangan internasional dengan mempertukarkan kayu cendana dan gaharu yang banyak tumbuh di Pulau Sumba ini sekitaran abad-abad sebelum dan sesudah Masehi. Budaya megalitik memasuki Nusantara. Inti budaya yang merupakan kepercayaan terhadap awal leluhur ini merupakan kompatibel dengan alam pikir masyarakat Sumba, sehingga menjadikan diterima dan berkembang luas bahkan berlanjut sebagai tradisi yang menembus waktu. Pemujaan roh-roh yang merupakan inti dari budaya megalitik itu masih terus bertahan di wilayah Sumba dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Marapu. Jadi baik, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.